Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Nur Kusuma dengan NIM 2320114. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang web scraping atau web crawling untuk penggunaan tugas Big Data Institut Asia Malang. Langsung kita mulai. Oke, jadi kita mulai dulu apa itu web scraping, yaitu sebuah teknik ya untuk mengambil data dari sebuah website yang kita butuhkan untuk dikonvert menjadi semacam data yang mungkin bisa kita olah lebih detail lagi, seperti diubah menjadi CSV, nanti CSV menjadi Excel, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan web scraping untuk website Galeri 24 begitu. Spesifik di satu URL eh, Galeri 24 produknya yang is new sama dengan true gitu ya. Jadi kalau kita lihat di tampilan awal, di tampilan ini, di halaman ini itu ditampilkan produk-produk perhiasan ya dari Galeri 24 seperti cincin, terus ada juga kalung, gelang dan seterusnya. Nah, nah, yang menarik di sini eh, yang ditampilkan di sini produknya totalnya ada 54 kalau kita lihat di page ini di sini ya. Tapi yang ditampilkan itu tidak langsung semua, tapi per page itu ada sekitar 20 produk begitu. Jadi nanti harus next page dulu untuk melihat produk yang lain sampai halaman terakhir. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat di sini dibantu di URL-nya bahwa kalau kita pindah page, maka di sini nanti akan ada parameter page beberapa yang kita butuhkan seperti itu. Jadi untuk mengambil datanya kita cukup pakai URL saja, kurang lebih seperti itu. Nah, kita langsung masuk ke halaman sini ke codingnya ya. Jadi di sini saya menggunakan Google Colab untuk mengambil datanya. Di sini saya menggunakan library request untuk mengambil HTML dari URL-nya dan nanti di Beautiful Shop ini ada import Beautiful Shop untuk mengambil HTML-nya lebih detail lagi, kurang lebih seperti itu. Terus di sini untuk base URL-nya sama ya seperti tadi, kali 24 produk, terus yang is newest-nya true begitu. Dan di sini ada headers, fungsinya ini agar kita tidak diblokir oleh website begitu. Jadi agar kita mendapatkan akses masuk ke dalam website yang di sini begitu. Terus di sini saya definisikan sebuah variabel, maaf, maksudnya sebuah fungsi namanya adalah getData dengan parameter URL begitu. Nah di sini step pertamanya kita akan melakukan try atau mencoba dulu ya, seperti nanti ada exception-nya apabila error. Untuk try di sini pertama adalah mengambil semacam HTML-nya dari URL yang ada yang nanti dimasukkan beserta headers begitu. Headers yang ada di sini. Nah, nanti selanjutnya akan di Beautiful Shop hasilnya menjadi HTML begitu. Di sini saya definisikan list item, fungsinya itu untuk menampung nanti ya produk yang akan kita cari. Terus di sini mencari blok produk. Di sini saya definisikan blok produk untuk mencari dari HTML tadi itu eh, kelas kelas mana yang akan saya ambil. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kan sebenarnya di kotak-kotak I ya, teman-teman. Di kotak-kotak I begitu. Nah ini kita bisa lakukan inspect element begitu. Oh mohon maaf, ini malah masuk ke detail. Kita coba klik kanan, kita klik inspect. Nah nanti akan kurang lebih keluar seperti ini begitu. Nah kita coba sorot di salah satu ya. Jadi saya fokusnya adalah informasi ini. Ada informasi souvenir, terus nama produk sama harganya begitu. Nah, jadi kita cari yang sekiranya itu apa namanya? Nah ini yang ngeblok ini aja begitu. Karena yang kita blokkan cuma itu aja ya. Jadi di sini ketemulah ini. Nah, tadi masih href ya, harusnya lebih detail lagi. Coba kita breakdown lagi, lebih detail. Nah, di sini, oh, bukan. Maaf, ini ada lebih detail lagi ya. Oke, masih kurang detail. Kita breakdown sampai ketemu ini apa namanya nama-namanya. Mungkin cara, nah ini sudah di breakdown ya.
Jadi yang saya ambil itu tetap div dengan kelas yang ini begitu. Nah, seperti itu. Jadi di query-nya di codingannya di sini tadi sudah mengambil blok itu tadi, begitu ya. Jadi yang diambil itu tab div ini sampai bawah sini, begitu. Jadi semuanya diambil begitu. Nah, terus kan sudah dicari ya semua yang dengan key yang saya butuhkan dengan kelas yang saya butuhkan. Nanti per apa namanya? Nanti dilakukan perulangan ya di sini. Jadi kan misal ada 20 ya tadi. Nah, itu lebih detail lagi. Saya definisikan kategori. Nah, dari yang sudah saya temukan di sini, saya lakukan pencarian lebih spesifik lagi di tab div dengan kelas ini seperti itu. Coba kita lihat di sini ya. Nah, ini kelasnya ya lebih detail ya. Oh, maaf yang ini maksudnya. Nah, begitu. Jadi nanti mengambil value bulannya untuk kategori, terus untuk name-nya ngambil name yang ada di sini dan harganya ngambil di sini juga, kurang lebih seperti itu. Ini yang ada di sini. Selanjutnya nanti dimasukkan ke ini list item yang tadi kosong, begitu. Nah, nanti karena saya ingin melihat apakah berhasil diambil atau tidak, nah di sini kayak saya buat semacam logging gitu ya, tapi yang ditampilkan cuma 2 item aja, begitu. Jadi sedikit aja, tidak semuanya ditampilkan, begitu. Nah, kalau semisal kosong, maka nanti akan ngeprint ngasih informasi lebih banyak logging bahwa tidak ada data yang berhasil diekstrak, begitu. Dan mengembalikan nilai return list item. Jadi resultnya adalah berupa uh, list item begitu. Dan terakhir, karena tadi kita ada fungsi try ya di sini, maka ada exception apabila gagal begitu. Gagal begitu, nanti akan mengeluarkan informasi gagal mengunduh dari URL-nya begitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk get data. Jadi ini masih fungsi ya. Nah, baru kita masuk ke proses utamanya. Untuk proses utamanya di sini saya definisikan variabel ya, semua data sama count loop sama dengan satu begitu. Kenapa count loop sama dengan satu ya? Karena yang saya ambil adalah masih halaman pertama begitu. Nah, terus di sini lakukan perulangan while true. Nah, di sini ada percabangan ya. Ada count loop sama dengan satu, maka jika sama dengan satu atau halaman pertama, maka mengambil orinya gitu ya. Sebenarnya ngambil orinya di base URL yang ada di sini. Tapi jika bukan yang pertama, ya halaman pertama, maka sedikit diubah begitu. Jadi ada parameter page begitu. Nah, parameter page-nya ke berapa kayak gitu. Terus kalau sudah, maka sama ya seperti tadi. Di sini saya menggunakan data halaman, ya, terus mengeksekusi fungsi get data tadi yang ada di atas. Nah, akan dilakukan hal yang sudah saya jelaskan tadi. Nanti kalau apa namanya, jika kosong, di sini kan ada percabangan lagi ya. Jika kosong, hasilnya, maksudnya data halamannya itu kosong, maka akan berhenti, begitu. Akan berhenti dan proses loopingnya akan selesai, begitu. Nah, terus semua data ini, variabel semua data akan ditambahkan data halaman, begitu kayak sebelumnya kalau sudah ada data dari halaman 1 ditambah ke halaman 2, kurang lebih seperti itu. Nanti terakhir akan ada logging lagi, di sini akan menampilkan berhasil ngambil datanya dan dari halaman ke berapa, seperti itu. Di sini ada count loop, ya, count loopnya saya tambah 1, dia terus naik terus ya begitu, dan time sleep 2, jadi agar ini kita tidak diblokir begitu, jadi tidak terlalu agresif begitu. Nah, setelah dilakukan perulangan semua halaman ya sampai selesai, nanti di terakhir apabila ada datanya ya, maka akan dibuat menjadi CSV dengan nama file seperti ini begitu. Dan ini proses membuat menjadi CSV-nya begitu. Terakhir adalah login, nanti di total datanya itu kumpul ada berapa dan yang disimpan ke file di mana gitu. Dan jika tidak ada, maksudnya semua data, berarti tidak ada data yang kita ambil, maka nanti di print tidak ada data yang berhasil diambil, kurang lebih seperti itu. Nah, sudah saya jelaskan, selanjutnya kita coba dulu untuk kode berikut, scraping berikut. Nah, nanti di bawahnya, nah ini proses masih berulang ya, nah ini akan ada logging, mengunduh dari ini yang halaman pertama, akan diambil sampling ya, cuma 2, aslinya ada 20 begitu. Terus di halaman kedua juga sama.
sampling juga ada 2, ternyata ada datanya ya. Di halaman ketiga juga ada, tapi di sini totalnya cuma 14 produk ya. Jadi sedikit gitu ya. Tapi samplingnya cuma 2, dan yang terakhir di halaman keempat gitu. Karena halaman keempat itu kosong, tidak ada data, nggak ada data sama sekali, maka prosesnya berhenti. Kurang lebih seperti itu. Di sini dikasih logging, tidak ada data yang berhasil diekstrak begitu. Nah, terakhir di sini total produk yang terkumpul ada 54 ya. Sama seperti di halaman awal tadi. Kalau dia itu totalnya ada 54 produk. Terus datanya berhasil disimpan ke apa namanya? Ke CSV begitu ya. Untuk mengaksesnya kita buka di sini, kita klik di sini. Nah, oh maaf ini saya download dulu harusnya. Gitu. Oke, sudah berhasil di-download. Coba kita buka. Nah, karena namanya file CSV, jadi dia parameternya itu bisa berdasarkan format, kurang lebih seperti itu. Sesuai yang saya rencanakan di awal, saya minta kategori nama sama harganya, begitu. Jadi kurang lebihnya seperti ini aja, sudah sesuai yang saya minta, dan totalnya ada 54 baris data. Di sini 55 karena baris pertama adalah hidap, gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu ya. Terima kasih sudah mendengarkan penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.